Diduga mengalami kebocoran tabung gas 12 kg meledak di sebuah rumah di Kota Palembang. Selesai menghancurkan rumah, pemirsa, 9 orang penghuni rumah mengalami luka bakar, 2 diantaranya meninggal setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Dari rekaman kamera pengawas terlihat ledakan hebat terjadi di sebuah rumah di Jalan Ratu Sianum, Lorong Nepos, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kerasnya ledakan menghancurkan jendela hingga membuat warga sekitar terkejut. Ledakan diakibatkan dari tabung gas 12 kg yang diduga mengalami kebocoran. Dari kejadian ledakan ini, 7 orang penghuni dewasa dan 2 balita menjadi korban luka bakar. 2 diantaranya yaitu Dewi Rohayati, pemilik rumah, serta Murni, asisten rumah tangga, meninggal dunia. Sementara 7 orang lainnya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pelabuhan Bumbaru, Palembang. Menurut warga, saat peristiwa terjadi, korban bersama keluarga sedang menyiapkan masakan untuk acara ruahan menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Di tabung gas 12 kilo kemudian ada kebocoran, kemudian terjadi percikan api. Untuk korban sementara ada 9 orang wanita, 7 dewasa, 2 anak. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi juga tengah mendalami keterangan sejumlah saksi. Sedangkan kedua korban meninggal dunia dimakamkan Minggu siang di TPU Kandang Kawat dan TPU Kawatengkur, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Diduga lupa mematikan kompor sebelum tidur, sebuah rumah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ludes dilalap api. Tidak ada korban jiwa, pemilik terbangun saat api membesar. Sebuah rumah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ludes dilalap api. Mengetahui rumahnya terbakar, pemilik menyelamatkan diri. Pada peristiwa tersebut, para penghuni sedang tertidur pula. Warga sekitar yang berupaya melakukan pertolongan juga tak dapat berbuat banyak karena kobaran api yang membesar. Tak ada korban jiwa maupun luka dari musibah kebakaran. Api diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan sebelum penghuni rumah tertidur. Kalau korban jiwa nggak ada, cuman kalau korban barang semuanya habis. Kata pemiliknya yang pakaian juga yang tinggal di barangnya aja. Kini korban kebakaran mengungsi ke rumah kerabat, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Diduga mengalami kebocoran tabung gas 12 kg meledak di sebuah rumah di Kota Palembang. Selesai menghancurkan rumah, pemirsa, 9 orang penghuni rumah mengalami luka bakar, 2 diantaranya meninggal setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Dari rekaman kamera pengawas terlihat ledakan hebat terjadi di sebuah rumah di Jalan Ratu Sianum, Lorong Nepos, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kerasnya ledakan menghancurkan jendela hingga membuat warga sekitar terkejut. Ledakan diakibatkan dari tabung gas 12 kg yang diduga mengalami kebocoran. Dari kejadian ledakan ini, 7 orang penghuni dewasa dan 2 balita menjadi korban luka bakar. 2 diantaranya yaitu Dewi Rohayati, pemilik rumah, serta Murni, asisten rumah tangga, meninggal dunia. Sementara 7 orang lainnya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pelabuhan Bumbaru, Palembang. Menurut warga, saat peristiwa terjadi, korban bersama keluarga sedang menyiapkan masakan untuk acara ruahan menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Di tabung gas 12 kilo kemudian ada kebocoran, kemudian terjadi percikan api. Untuk korban sementara ada 9 orang wanita, 7 dewasa, 2 anak. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi juga tengah mendalami keterangan sejumlah saksi. Sedangkan kedua korban meninggal dunia dimakamkan Minggu siang di TPU Kandang Kawat dan TPU Kawatengkur, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pemuda ditemukan tewas di aliran sungai di bawah jembatan Insinyur Sutami Sidodadi Asri, Jati Agung. Korban sempat dilaporkan hilang sejak Jumat malam saat mencari ikan seorang diri.
Tim SAR langsung mengevakuasi jenazah pemuda berusia 20 tahun ini dari bawah jembatan Insinyur Sutami, Desa Sidodadi Asri, Jati Agung, Lampung Selatan. Jenazah selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya korban dilaporkan hilang sejak Jumat malam dengan dugaan terperosok ke sungai saat mencari ikan. Karena tidak bisa berenang, korban langsung terseret arus dan dinyatakan hilang. Pencarian awal dilakukan oleh aparat desa bersama Babinsa dan warga setempat. Karena belum membuahkan hasil, pencarian dilanjutkan oleh tim gabungan dari BPBD Lampung Selatan, Basarnas, Damkar, TNI dan Polri serta warga. Korban akhirnya ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. SAR gabungan berhasil menemukan korban pada pukul 14.25 dikurang 50 meter dari kejadian atas nama Haji Pangestu, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun 5, Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini jenazah korban telah dimakamkan di TPU desa setempat. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Opsnal Polsek Tamalate meringkus seorang pemuda pelaku penyerangan warga dengan busur panah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat penyerangan tersebut, korban mengalami luka di kaki. Aparat kepolisian dari Polsek Tamalate menangkap seorang pemuda pelaku penyerangan terhadap warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam beraksi, pelaku diketahui menembakkan busur panah hingga melukai kaki seorang warga. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa anak panah busur dan juga katapel. Diketahui pelaku melakukan aksi brutalnya saat berpapasan dengan korban yang mengendarai sepeda motor di tengah jalan. Korban yang ketakutan karena pelaku membawa busur panah berusaha memutar balik motornya dan kabur. Pelaku yang dibonceng motor oleh rekannya mengejar korban lalu menembakkan anak panah busur tersebut namun salah sasaran. Masalahnya itu tidak ada masalah di sebelumnya. Hanya pada saat korban ini dari CPI nongkrong bermaksud pulang ke rumahnya untuk istirahat, namun di perjalanan pelaku tiba-tiba muncul dari arah lorong sunyi keluar di tengah jalan menghadang. Nah, kemudian ini korban balik ke arah, lari, dikejar oleh pelaku menggunakan motor. Sesuai hasil penyelidikan di lapangan, ini pelaku bukan target yang korbannya. Pihak kepolisian masih memburu rekan pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Dipastikan tak ada unsur pidana, polisi menghentikan penyelidikan kematian selebgram Lula Lava. Namun polisi beberkan temuan barang bukti tabung whipping atau nitrous oxide di kamar apartemen Lula. Polisi menyatakan menghentikan proses penyidikan kematian selebgram Lula Lava. Polisi menegaskan tidak ada unsur pidana dalam kematian Lula. Sementara penyebab kematian Lula adalah karena henti nafas. Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut terkait henti nafas Lula. Terlebih, keluarga Lula menolak melakukan otopsi. Polisi juga membeberkan sejumlah barang bukti yang ditemukan di kamar Lula. Di antaranya obat-obatan dari rumah sakit, vape beserta cairannya, dan tabung whipping N20 atau nitrous oxide. Juga terima kasih kepada keluarga terdekat dari saudari LL yang mau dilaksanakan pengecekan tes DNA, karena di sini kami melihat ada barang-barang yang disentuh, dibawa oleh saudari LL yang kita pastikan bahwa barang-barang itu memang milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA pembanding dari keluarga terdekat. Lanjut. Ya, di sini ada barang-barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut
apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Sementara itu kekasih Lula yakni musisi Reza Arab datang ke lokasi setelah mendapatkan kabar Lula tak sadarkan diri. Reza yang datang bersama dokter pribadi berupaya memberi bantuan medis dan memastikan kondisi Lula. Adapun temuan darah di kasur Lula merupakan darah menstruasi Lula yang sudah ada sebelum Lula ditemukan meninggal dunia. Sebelumnya Lula Lava ditemukan tak bernyawa di kamar apartemennya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat malam 23 Januari 2026 lalu. Jenazah Lula kemudian dimakamkan di TPU Rawa Terate, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat menggunakan kereta api untuk mudik Lebaran 2026 terus meningkat. PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 1 Jakarta mencatat lebih dari 71.000 tiket kereta api jarak jauh reguler telah terjual. Berdasarkan data per 29 Januari 2026, penjualan tiket mudik Lebaran kereta api dari Daup 1 Jakarta terus meningkat. Hal ini terjadi sejak dibukanya penjualan tiket angkut Lebaran secara bertahap. Penjualan tiket dilakukan dengan skema H-45 hari sebelum keberangkatan. Puncak sementara penjualan tercatat pada tanggal 14 Maret atau H-7 dengan lebih dari 22.000 tiket telah terjual. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Henry Aprila di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat malam Henry, seperti apa situasi di sana malam hari ini? Apakah ramai pembeli tiket? Ya, untuk di Stasiun Pasar Senen Jakarta, terkhusus di daerah operasional 1 Jakarta, untuk PT Kereta Api Indonesia sudah mempersiapkan sejumlah tiket untuk arus mudik Lebaran 2026 yang kemudian memang antusiasme dari para penumpang, kemudian juga para pengguna transportasi umum kereta api ini, Ayah dan juga pemirsa, ini tercatat sampai dengan saat ini sudah ada 70.000 tiket yang berhasil terjual di PT Kereta Api Indonesia, terkhusus di daerah operasional 1 Jakarta, baik itu di Stasiun Pasar Senen Jakarta maupun di Stasiun Gambir. Adapun untuk persiapannya, ini PT Kereta Api Indonesia daerah operasional 1 Jakarta juga menyampaikan bahwa perjalanan mudik yang sudah terjual ini tercatat dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Maret 2026 sudah berhasil terbeli oleh para penumpang. Kemudian memang data per tanggal 29 Januari 2026 menunjukkan minat masyarakat terus meningkat sejak penjualan telah dibuka. Adapun penjualan tiket Lebaran dilakukan secara bertahap dengan pola H-45 hari sebelum keberangkatan. Kemudian juga disampaikan puncak informasi yang disampaikan oleh pihak dari PT KAI Indonesia bahwa puncak sementara penjualan tiket terjadi pada tanggal 14 Maret atau H-7 pada tanggal tersebut. Ini tercatat sudah ada 20.000 tiket yang telah terjual, dan kemudian juga disampaikan juga informasi lain yang dapat kami sampaikan bahwa sejumlah tanggal-tanggal lainnya ini masih tersedia ataupun bangkunya masih tersedia untuk dibeli sebelum ataupun jauh-jauh hari sebelum keberangkatan dari arus mudik Lebaran 2026. Kemudian juga dari pihak dari PT KAI Indonesia menyampaikan khusus di daerah operasional 1 Jakarta untuk pembelian tiket bisa dilakukan secara daring ataupun online, tidak bisa dilakukan pembelian langsung di lokasi, melainkan menggunakan website resmi dari PT KAI Indonesia maksud kami, ataupun melalui aplikasi resmi dari PT KAI Indonesia. Dan kemudian juga dari pihak PT KAI Indonesia menyampaikan himbauan kepada masyarakat ataupun para pengguna PT KAI untuk bisa membeli tiket dari jauh-jauh hari untuk mempersiapkan arus mudik Lebaran 2026. Ayah, sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, pembelian tiket sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari. Terima kasih Hendra April atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lain. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya puluhan rumah rusak, bahkan ratusan santri sebuah pondok pesantren panik saat angin kencang menerjang. Angin
Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat kejadian, ratusan santri sebuah pondok pesantren di Desa Tunggal Pager panik berlarian karena angin memporak-porandakan gedung pesantren. Meski tidak berlangsung lama, namun dampak angin puting beliung membuat puluhan rumah rusak. Dampak kerusakan terjadi di 3 desa, yakni Desa Balongmasin, Desa Jamun Tegal, dan Tunggal Pager. Dari total pendataan terdapat 30 rumah rusak. Usai kejadian, petugas BPBD Kabupaten Mojokerto dan para relawan dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan dampak angin puting beliung. Dari data di BMKG Jawa Timur, cuaca buruk disertai angin masih akan terjadi di Kabupaten Mojokerto dan warga diminta untuk waspada. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sebuah sekolah di Cilegon, Banten terkena longsor saat hujan deras. Akibat kejadian ini, pemirsa, sejumlah ruang kelas dan toilet rusak parah. Tembok penahan setinggi 4 meter dan panjang 30 meter yang berada di belakang bangunan SMPN 5 Cilegon, Banten longsor. Kejadian ini membuat 3 ruang kelas dan 1 ruang toilet rusak parah. Dinding bangunan tampak hancur hingga nyaris roboh usai tertimpa longsor yang terjadi pada saat wilayah tersebut diguyur hujan lebat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena insiden terjadi saat sekolah sedang libur. Mungkin karena musim hujan ini dan curah hujan juga sehingga bangunan tidak kuat lagi menahan beban, jadi kalau anak-anak karena sejauh ini kan tidak ada korban jiwa, kita juga biar KBM biar bisa terus berjalan, jadi kita koordinasi dengan pihak pendidik untuk bisa melakukan kegiatan belajar mengajar, menempati atau menumpang di SD Cikuasa 2 untuk sementara, tapi sudah koordinasi juga dengan yang kepala sekolah yang bersangkutan dan disediakan ruang di sana. Pihak sekolah pun berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat akibat kejadian ini. Nantinya proses pembelajaran para siswa dialihkan sementara waktu ke sekolah lain. Saat ini pemerintah Kota Cilegon telah menurunkan alat berat untuk membersihkan reruntuhan dan material tanah longsor yang merusak bangunan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Petugas SAR gabungan terus berjibaku mengevakuasi korban tanah longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. 74 kantong jenazah telah dievakuasi. Pada hari ke-9, operasi SAR berhasil mengevakuasi 4 body pack dengan rincian 2 body pack ditemukan di worksite A2 dan 2 body pack di worksite A3. Dengan penambahan tersebut, total korban yang berhasil dievakuasi sejak awal operasi SAR mencapai 74 kantong jenazah. Sehingga diperkirakan menyisakan 6 korban hilang. SAR ini, tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 body packs dengan rincian 2 body packs di worksite A2 dan 2 body packs di worksite A3. Penemuan ini menunjukkan bahwa perluasan worksite yang dilakukan memberikan hasil positif dalam proses pencarian. Secara keseluruhan hingga sore hari ini, total body packs yang telah berhasil dievakuasi berjumlah 74 body packs. Ya, proses pemakaman prajurit Marinir Batalion 9 Beruang Hitam Brigif Lampung yang tewas tertimbun longsor di Cisarua, Jawa Barat berlangsung penuh haru. Praka Hamid Dwi Ismail meninggalkan istri yang sedang hamil anak pertama di usia kandungan 4 bulan. Usai disolatkan di rumah duka, jenazah Praka Marinir Hamid Dwi Ismail dibawa ke TPU Kelurahan Waidadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung untuk dimakamkan. Diiringi tangis pilu dari sang ibu dan istri, jenazah perlahan dikebumikan. Praka Marinir Hamid Dwi Ismail merupakan salah satu korban dari 23 orang prajurit marinir yang tewas tertimbun longsor di Cisarua, Jawa Barat pada 24 Januari lalu.
Proses pemakaman korban dilakukan secara kedinasan militer dengan tembakan salvo sebagai bentuk penghormatan terakhir dari kesatuannya. Tangis kembali pecah setelah prosesi tabur bunga. Di mata keluarga, sosok Praka Marinir Hamid Dwi Ismail dikenal sebagai pribadi yang baik. Dalam peristiwa pilu ini, korban meninggalkan seorang istri yang baru dinikahi 11 bulan lalu dan anak yang masih di dalam kandungan. Korban meninggal dunia dari mana? Kita ditelepon dari kaptennya, dari atasannya. Kalau Hamid termasuk orang yang hilang kontak. Itu kalau istri Hamid sendiri selaku kita mertua itu sedang mengandung teh? Iya betul. Berapa bulan teh? 3 bulan, masuk 4 bulan. Anak keberapa ini tuh? Anak pertama. Anak pertama. Mereka baru 11 bulan. Baru 11 bulan menikah ya. Pengantin baru betul masih sayang-sayangnya dua-duanya. Praka Marinir Hamid Dwi Ismail merupakan salah satu dari 23 orang prajurit TNI AL yang sedang menjalani latihan pratugas dari kesatuannya di Batalion 9 Beruang Hitam, Brigif 4BS Lampung untuk ditempatkan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Total terdapat 6 jenazah prajurit marinir asal Lampung yang berhasil ditemukan serta sudah dimakamkan pihak keluarganya di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Tempat pemakaman umum TPU di Kampung Baru Nyatuh, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, pemirsa, ditetapkan sebagai pemakaman massal korban longsor di Desa Pasir Langu. Hingga Minggu siang sudah ada 13 korban longsor dimakamkan. Setelah adanya kesepakatan dan koordinasi antara pihak keluarga dengan keluarga korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, tempat pemakaman umum TPU di Kampung Baru Nyatuh ditetapkan sebagai pemakaman massal korban longsor. Sudah ada 13 korban longsor dimakamkan. Para korban yang dimakamkan merupakan warga Kampung Pasir Kuda, Desa Pasir Langu. 13. Itu 13 korban ini warga mana aja, Pak? Warga Kampung Pasir Kuda, RW 10 ada, yang dari RW 11 juga ada. Yang kebetulan yang di sini satu keluarga. Satu keluarga dari mulai nenek, cucu, itu anak, cucu ada. Malah anak kecil yang umur 2,5 tahun ada. Di hari ke-9, petugas gabungan telah menemukan 71 korban meninggal dunia, sementara 9 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Bandung, Yanuar Candika, iNews melaporkan. 4 unit ruko di Pasar Konveksi Cipadu, Tangerang Selatan, Banten hangus terbakar. Sejumlah unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api dan penyebab masih dalam penyelidikan. Petugas damkar bahu-membahu memadamkan api yang membakar sejumlah kios di Pasar Konveksi Cipadu, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya bahan-bahan konveksi yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke 3 ruko lainnya yang berada di sebelahnya. Sejumlah pedagang juga terlihat panik berusaha menyelamatkan dagangan. Saat ini api telah berhasil dipadamkan, namun petugas masih melakukan pendinginan dan mencari penyebab pasti dari kebakaran. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. KPK mendalami dugaan penukaran uang senilai miliaran rupiah yang dilakukan Ridwan Kamil di luar negeri. Aktivitas ini diduga dilakukan RK pada 2021 hingga 2024 atau semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami dugaan penukaran uang senilai miliaran rupiah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di luar negeri.
Aktivitas tersebut diduga dilakukan pada 2021 hingga 2024 saat menjabat sebagai gubernur. Pendalaman itu dilakukan KPK sebagai upaya pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank daerah. Saat ini, penyidik KPK juga fokus menelusuri komunikasi yang dilakukan Ridwan Kamil dengan pihak bank. KPK juga mendalami aktivitas Ridwan Kamil di luar negeri, termasuk bersama siapa hingga sumber pembiayaannya. Mendalami aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan dari Pak RK, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk bersama siapa saja, kepentingannya untuk apa saja, dan juga sumber pembiayaannya. Maka kami juga mendalami berkaitan dengan penukaran-penukaran uang yang dilakukan, ya, di mana dalam periode 2021 sampai 2024 sejauh ini kami mengcapture ada dugaan penukaran mata uang asing ke rupiah yang nilainya juga mencapai miliaran rupiah. Sebelumnya Ridwan Kamil sempat diperiksa KPK sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB pada 2 Desember 2025 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar terkait kasus alih fungsi lahan. Namun Kejaksaan Agung belum menjelaskan secara detail hasil penggeledahan tersebut. Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola kebun dan industri sawit. Kejaksaan Agung menyebut penggeledahan dilakukan di 6 lokasi yang ada di Rawamangun, Jakarta Timur, Kemang, Jakarta Selatan, dan Bogor, Jawa Barat. 6 penggeledahan digelar pada tanggal 28 hingga 29 Januari lalu. Dari penggeledahan itu, Penjagung mengamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik. Saya benarkan dulu, memang ada penggeledahan ya beberapa waktu lalu. Itu di beberapa tempat. Mungkin salah satunya di rumah yang disebutkan tadi. Ada beberapa yang nanya ke saya apakah itu masalah tata kelola tambang. Itu bukan. Itu adalah penyidikan tata kelola kebun dan industri sawit. Kalau penggeledahan itu kita akan mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi suatu konteks yang berbeda di situ ya. Kita di sini adalah mencari alat bukti dan barang bukti. Siti Nurbaya merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 2 periode sejak tahun 2014 sampai dengan 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara dalam kasus lain, pemirsa, Interpol resmi menerbitkan red notice terhadap buron kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Riza Khalid. Menurut Polri, red notice itu terbit sejak 23 Januari 2026. Sekretaris NCB Hubinter Polri Brigjen Untung Widiatmoko mengatakan Polri berkoordinasi dengan institusi di luar negeri dan dalam negeri setelah red notice tersebut terbit. Dia menegaskan NCB akan mendukung langkah penegakan hukum. Sebelumnya, Riza Khalid telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina sejak Kamis 10 Juli 2025. Sudah ada 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya red notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh Set NCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Dan tentunya kami, Set NCB Interpol, mendukung langkah-langkah penegakan hukum atas
pelaku-pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kejahatannya di Indonesia sehingga menjadi buronan internasional yang menjadi fokus kejahatan transnasional dan internasional. Pemirsa, MNC University berkolaborasi dengan Forum Maju bersama OSIS kembali menyelenggarakan Forum Pelajar SDGs Batch 3 di Auditorium MNC University Kebonjeruk, Jakarta Barat. Penyelenggaraan forum ini bukti komitmen MNC University dalam memberdayakan generasi muda yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan aktif dalam menentukan arah pembangunan berkelanjutan. Ratusan perwakilan pelajar SMP dan SMA dari berbagai daerah di Indonesia antusias mengikuti Forum Pelajar SDGs Batch 3 yang digelar di Auditorium MNC University, Jakarta Barat. Acara yang diinisiasi Forum Maju bersama OSIS dan MNC University ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten dalam membentuk generasi muda yang lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kita berkontribusi kepada masyarakat, terutama untuk anak-anak muda, bagaimana mereka bisa mengembangkan diri secara aktif dan memiliki pengetahuan yang benar untuk ditularkan kepada yang lain. Apalagi ini agenda global ya, agenda global SDGs ya, yang 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana kami mendorong para pemuda itu untuk bisa menjadi agen perubahan dan juga sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial. Melalui forum ini, para pelajar dilatih untuk memulai perubahan dari hal-hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi plastik sekali pakai, serta mengedukasi lingkungan sekitar. Kami berharap jika teman-teman sudah mengikuti Forum Pelajar SDGs Batch ketiga ini, teman-teman bisa mengimplementasikan dan juga bisa mengedukasi lingkungan sekitarnya. Aku bakal ngerealisasiin terlebih dahulu mulai dari hal kecil dulu, misalnya lingkungan. Terus juga hal-hal yang bisa membuat aku tuh mendukung terkait kebersihan daripada lingkungan itu sendiri. MNC University dan Forum Maju bersama OSIS berharap dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, namun juga memiliki kepedulian sosial dan lingkungan demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Stefan Patinama, iNews melaporkan. Mancanegara Israel masih terus meluncurkan serangkaian serangan ke Gaza usai bergabung dengan Dewan Perdamaian Board of Peace bentukan Amerika Serikat. Pada Sabtu waktu setempat, Israel kembali mengebom kawasan pengungsian di Gaza. Sedikitnya 31 warga Palestina tewas, termasuk 6 anak-anak, akibat serangan udara dan bombardir pasukan Israel di berbagai wilayah jalur Gaza. Serangan terjadi sehari sebelum Israel dijadwalkan membuka kembali penyeberangan perbatasan Rafah yang menghubungkan Gaza dengan Mesir. Serangan tersebut bahkan dilakukan ketika Israel telah bergabung dengan Board of Peace. Berdasarkan data laporan medis, serangan Israel berlangsung hampir tanpa henti dan menyasar kawasan permukiman serta lokasi pengungsian warga sipil. Ya, pemirsa, Israel kembali berulah dengan menyerang Khan Yunis, Palestina. Kali ini Israel menyerang dengan membidik jantung kamp perpindahan Ghazali di Al-Mawasi, Khan Yunis, Palestina. Akibat kejadian ini terjadi kebakaran dan dilaporkan sejumlah orang terluka akibat pengeboman di kamp Gait. Seperti diketahui, sejak gencatan senjata 14 Oktober 2025, Israel nyatanya sering sekali melanggar kesepakatan dengan menyerang Palestina. Ya, pemirsa, kawasan jalur Gaza Palestina kembali memanas setelah Zionis Israel melancarkan serangan udara yang menyebabkan 31 orang syahid. Peristiwa ini kembali menodai perjanjian damai Hamas Israel yang diinisiasi Presiden Trump dan sejumlah pemimpin dunia lainnya.
Serangan roket Angkatan Udara Zionis Israel kembali menghantam tenda-tenda pengungsi di kota Gaza dan Khan Yunis. Setidaknya 31 orang dan 6 diantaranya adalah anak-anak syahid akibat genosida yang dilancarkan penjajah di Gaza, Palestina. Kejahatan perang ini terjadi jelang pembukaan perbatasan Rafah yang menghubungkan Gaza, Palestina dan Mesir pada Senin nanti. Para kerabat korban yang tiba di komplek medis Al-Shifa berduka akibat kehilangan orang yang mereka cintai. آمنين في بيتنا الساعة 4 فجرا تم استهدافنا في مسيرة إسرائيلية تم استشهاد حجة كبيرة وبنتها و3 أطفال كنا آمنين نايمين في بيتنا ما في مجاهدين ما في مقاومين ما في سلاح ما في شيء ويعوض أبوهم خير مدنيين يا عم احنا مدنيين يا عم احنا هاي يعني هدنة بقول لك هدنة وما هدنة يعني احنا قبل الهدنة كمان هاينا قاعدين في ظهورنا آمنين برضه ايش اللي صار بنفهمش مش عارفين حدا يجيب لنا استفسار يعني اذا هايني بحكي انا اذا في استفسار يا عم علينا حدا يقولنا بس. Pemerintah Gaza menyatakan 500 orang telah dibunuh tentara apartheid Israel saat perjanjian damai Hamas Israel masih berlangsung. Korban genosida Israel di Gaza telah mencapai angka 31.769 orang meninggal dunia.